Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka di channel Serba Tanaman. Hari ini kita akan melakukan penyambungan di rumah-rumah warga yang sudah kita beri anggur lokal. Kemarin kita sudah dulu ya, kita sudah beri lokal dan sepertinya ini sudah mulai pada tinggi, dan nanti kita akan coba sambung di beberapa tempat. Seperti apa tekniknya nanti kita akan langsung praktekkan saja, karena nyambung di ground RS yang sudah di ground sama yang di polybag untuk penyemaian bibit itu ya sama, tapi ada tekniknya sendiri. Karena kalau yang di ground atau yang di rumah-rumah warga yang program dari pusaka juga untuk penghijauan desa kami Karangwetan, itu banyak kendala, terutama nanti hewan-hewan ternak seperti ayam, kambing. Nah, nanti seperti apa proses penyambungannya, ikuti saja terus, tetap di channel Serba Tanaman. Nah, sebelum penyambungan saya akan sedikit memberi informasi lagi tentang pohon induk yang ada di Pusaka Grab. Yang di belakang saya ini itu adalah indukan pusaka, ada sekitar 38, tapi dulu sempat ragu apakah bagus apa tidak, karena kita tanamnya itu di tanah lempung yang notabene padat, keras kalau kemarau, pecah-pecah, dan juga ini becek kalau musim hujan. Nah, karena kendala seperti itu dulu sempat agak ragu apakah akan bagus hasilnya apa tidak. Ternyata alhamdulillah hasilnya bagus sekali, dan kita tambah lagi ground susulan karena dulu ragu mau di ground semua apa tidak. Ternyata hasilnya alhamdulillah bagus. Ini yang dulu pernah saya kasih lihat videonya, indukan di pusaka ini agak berantakan karena kemarin pemupukan terakhir. Setelah ini sudah tanpa penyiraman, dilakukan stres air sampai nanti waktu pruning. Kita akan pruning di pertengahan bulan April untuk persiapan lomba Indonesia Grab Festival. Ini ada 38 varian. Nanti Pusaka Grab insya Allah akan ikut sekitar 9 varian. Nanti kita pilih yang paling bagus buahnya seperti apa. Tapi saya sudah janji sama teman-teman saya bahwa Black Koko saya akan saya ikutkan, entah buahnya seperti apa, buahnya bagus apa tidak, tapi nanti akan kita ikutkan. Nah, ini pohonnya, semoga hasilnya bagus nanti. Nah, ini ya sedikit info aja. Ini yang groundingan baru. Nah, ini groundingan baru. Nah, tanahnya seperti itu teman-teman. Tanahnya itu kalau nggak disiram ini pecah-pecah semua. Nah, ini tanah liat, terus kita gali, kita isi medianya. Kalau kita pakai tanah merah sama sekam. Kalau teman-teman tidak ada tanah merah, tanah seadanya sama sekam, apalah media yang tersedia di tempat teman-teman. Nah, ini penampakan dari atas seperti apa. Nah, sudah penuh, ada yang sampai atas para juga full.
Ini indukan di pusaka grab. Jadi karena indukannya yang pertama bagus, jadi kita susulkan yang baru. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 varian baru. Sisanya kita taruh di polybag. Nah, seperti itu sedikit gambaran bagaimana cara perawatannya. Ini bibit-bibit kami, jika teman-teman ingin beli bibit kami juga menyediakan. Ini kemarin kita siram dengan POC aja terakhir, setelah itu stres air. Nanti sesudah stres air sebelum pangkas kita penyiraman secara jenuh, jadi disiram banyak air nanti. Oke, sekian dulu, nanti kita langsung ke rumah-rumah warga untuk menyambung bibitnya. Nah, oke, sebelum kita berangkat menyambung, kita bawa dulu enresnya, karena warga-warga itu taunya cuma anggur merah sama anggur hijau, jadi kita bawa 2 varian aja. Kita bawa Trans sama Ninel. Ini kita ambil di luar kandang, karena di kandang itu takutnya nanti pada bawa bunga dan mengganggu sirkulasi untuk pembuahannya, jadi kita ambil di luar kandang saja. Masih ada banyak stok RS, stok enres. Nah, kita cari transnya dulu, trans. Nah, oke, sudah dapat. Ini kita bawa yang ini aja, tidak usah banyak-banyak. Oke, buski. Oke, trans sudah dapat. Kita cari yang ninelnya. Oke, ini dia ninel yang akan kita bawa. Kita akan sambung nanti. Sedikit saja ini. Nah, ini pohon ninelnya. Kita bawa sedikit. Nah, oke. Ninel sudah dapat. Nah, kita langsung eksekusi saja, gabrus-gabrus di rumah warga. Kita sudah di salah satu rumah warga. Ini adalah pohonnya yang akan kita sambung. Ini jenis YB. Kita akan sambung dengan trans. Kita akan sambung di bagian atas. Kenapa di bagian atas? Karena kalau di bagian bawah, pertama nanti jika hujan, sisa debu-debu dari cipratan air itu akan mengotori atau membuat rusak sambungannya. Jadi kita sambung di bagian atas. Terus keuntungan ada hama ayam atau apa, tunas barunya tidak akan dirusak, jadi lebih tinggi, lebih bagus. Tapi efek minusnya, tuan rumah harus rajin membersihkan ini tunas-tunas yang di bawah sambungan. Biasanya nanti dia akan tumbuh, jadi nanti yang punya rumah akan saya kasih tahu untuk mengontrol tunas-tunas yang di bawah sambungan. Oke, langsung kita praktekkan saja penyambungannya. Nyambungnya seperti biasa aja, kayak nyambung-nyambung bibit-bibit yang lain. Kita pakai silet untuk menyambungnya biar lebih halus bekas potong. Nah, ini tunasnya yang tunas entresnya
kita lawan dengan yang ini. Misal ini menghadap ke kanan, berarti entresnya ke kiri mata tunasnya, untuk menyelaraskan pertunasannya. Saja kita presisikan supaya hasilnya lebih maksimal. Fokus presisi, langsung bungkus dengan parafilm. Sambil dibuangi mata tunas yang di bawahnya, biar tidak tumbuh. Nah, oke, cukup mudah. RM sama kita akan sambung trans juga. Kita langsung gabus di bagian sini. Nah, untuk teman-teman kadang untuk memasukkan entres yang agak muda ke batang yang agak keras, ini kan agak susah biasanya. Nanti bekas siletannya patah. Nah, ini silatnya tancapin dulu sambil dibuka sedikit biar entresnya bisa masuk. Karena kalau kadang kita langsung masukin, ini entresnya bisa rusak. Cara mengakalinya seperti ini. Ini kita sambung. Oke, mudah sekali. Seperti itu kira-kira. Nanti kita akan coba lagi di pohon yang lain. Bisa di samping atas itu lebih aman karena ini musim hujan. Jadi daun-daunnya juga disisakan untuk fotosintesisnya. Jika daunnya dihabiskan, nanti pohonnya malah bisa mati karena dia tidak bisa membuang kadar air di batangnya. Karena musim hujan kadar air lebih tinggi, jadi daunnya disisakan. Ini gampang sekali seperti biasa. Kita akan bikin yang entresnya dulu. Kita bikin lancip. Nah, karena ini agak keras, jadi kita tekniknya sama kayak tadi. Masukkan siletnya, terus kita ini buka sedikit biar lebih mudah masuknya. Setelah masuk, silet baru diangkat. Oke, mudah sekali. Nah, seperti ini. Ini untuk lukanya, ini disisakan sedikit di entresnya untuk jalannya jalan kambium dari RS nya masuk ke entresnya.
seperti itu. Kalau terlalu rapat atau bekas potongannya tadi itu menyentuh kulit, maka sambungannya biasanya tidak sempurna. Kalau sudah besar nanti akan pecah, dan akan pecah di bagian ininya, sambungan atasnya. Bawahnya nempel tapi atasnya nanti ini pecah, pecah di atasnya yang nempel sama bagian kulit enresnya tadi. Oke, seperti itu aja, gampang sekali. Saksikan video-video serba tanaman. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.